Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi rame banget soal Ustadz Hussein Gaza yang berkunjung ke pemakamannya Hasan Nasrallah, pemimpin tertinggi gerakan Hizbullah, yaitu gerakan Syiah Ithna Asyarah yang ada di Lebanon. Terus ceritanya video beliau ya menuai kritikan dari banyak pihak, terutama asatis kita lah ya gitu ya, yang memang bergiat sejak lama untuk menangkal pengaruh Syiah dan sebetulnya udah agak mulai rada lagi, tapi ternyata diramaikan kembali oleh Bang Heri Pras sebagai teguran keras kepada Ustadz Hussein Gaza ya. Nah, dan saya banyak ditanya karena video saya masuk ke Bang Heri Pras gitu ya, di videonya Heri Pras. Tapi oke, saya mau menjelaskan dulu kronologinya ya. Eh, eh, saya sangat mengenal Ustadz Hussein Gaza. Berkali-kali saya sekamar bareng sama beliau, mengadvokasi bareng. Saya pergi ke kantor Gerakan H bareng-bareng sama beliau, ke rumah Syahid Ismail Hania bareng-bareng juga sama beliau. Kita tabayun apakah Gerakan H itu Syiah gitu loh. Kita tabayun bareng-bareng, artinya beliau sangat mengenal saya sangat mengenal beliau, anak istri beliau saya kenal, beliau juga mengenal anak dan istri saya gitu ya. Dan itu hal lain, artinya saya sangat menghormati Ustadz Hussein Gaza sebagai orang yang memang sudah berdarah-darah membangun ikatan antara Indonesia dengan Gaza. Nah, pertama gini ya, ketika saya bersaksi dulu bahwa Ustadz Hussein Gaza adalah orang ahlus sunnah wal jamaah, akan tetapi beliau memang menaruh simpati kepada gerakan Syiah, kendati beliau juga bukan orang Syiah gitu loh. Di video ini saya akan membahas tiga hal ya, tiga hal. Pertama, secara ringkas apa itu gerakan Hizbullah dan apa itu Syiah. Terus yang ketiga, ke depan bagi pembebasan Al-Aqsa akan gimana. Saya tidak perlu membahas sosok Ustadz Hussein Gaza karena itu bukan bagian penting sebetulnya dalam gerakan kita. Saya tidak mau reaction atas videonya Bang Heri Pras karena itu adalah urusan pribadi beliau dengan Ustadz Hussein Gaza. Itu adalah sikap pribadi beliau gitu ya. Saya ingin kita fokus kembali kepada usaha pembebasan Masjidil Aqsa. Oke, yang pertama, antara hubungan gerakan H dengan Hizbullah yang ada di Lebanon. Gimana sih hubungannya? Oke. Saya cerita dengan gamblang sekarang, teman-teman bisa cari buktinya, saya simpan semua di Telegram. Oke ya. Pertama, gerakan H yang dipimpin oleh Hasan Nasrallah adalah gerakan Syiah Itsna Asyarah. Saya pernah ngupload videonya kalau nggak salah di Instagram saya sebelum tumbang. Ini bukan buat teman-teman mungkin yang baru kenal saya gitu ya. Saya tuh dulu punya Instagram 300.000 follower, di Desember 2023 tumbang. Saya bikin lagi 60.000 follower di bulan Mei 2023 tuh kalau nggak salah, 2024 tumbang. Saya bikin lagi 100.000 follower terus tumbang lagi di November 2024. Jadi Hasan Nasrallah itu pernah pidato di depan jamaah Hizbullah itu bahwa Hizbullah adalah gerakan Syiah Itsna Asyarah. Mereka berbaiat kepada Syiah Iran, berbaiat kepada Ali Khamenei. Apa sih Syiah Itsna Asyarah itu? Saya jelaskan nanti. Akan tetapi sederhananya gerakan Hizbullah adalah milisi Syiah, ormas Syiah yang punya dimensi, ada parpolnya, ada gerakan militernya gitu loh. Ini ada ormas nih namanya Hizbullah, ada dimensi partai politiknya, ada juga cabang gerakan militernya gitu loh. Nah, kemudian ya teman-teman sekalian, Hizbullah itu sudah pengalaman tempurnya banyak sekali ya. Pengalaman tempurnya banyak sekali sejak tahun, saya lupa, tahun 80-an lah ya. Itu banyak banget, nanti bareng-bareng teman-teman bisa cari sendiri di internet. Mau cari di media Al-Mayadin kayak yang memang itu media dari Lebanon, Al-Manar juga dari Lebanon, itu corongnya Hizbullah gitu ya, dan lain sebagainya. Silakan teman-teman cari, atau di Al Jazeera deh yang kalau ketika memberitakan Lebanon itu berpihak kepada Ahlus Sunnah misalnya. Meskipun Al-Manar dengan Al-Mayadin itu memang adalah pecahan dari Al Jazeera tadinya. Menurut informasi yang saya kumpulkan, artinya kan ya nanti ada juga yang berpendapat bahwa mereka independen, it is okay gitu ya. Nah, jadi gini kronologinya itu. Dulu ya ketika kemudian gerakan H, artinya gerakan HMS gitu ya, memerangi penjajah yang ada di Palestina secara umum, kan kebuka nih front pertempuran di utara, dan memang gerakan Hizbullah yang ada di Lebanon itu memiliki perangnya sendiri melawan penjajah I gitu ya, penjajah Z yang terjadi pada tahun 2006, dan pada saat itu bisa kita katakan kalah penjajahnya. Ya, itu perang terkenal sekali gitu ya. Dan pada saat itu memang sebagian besar orang yang tinggal di daerah Lebanon Selatan menderita kerugian materi, dan kerugian materi itu digantiin oleh Iran. Sampai ada istilah banjir hijau saat itu karena Iran tuh memberikan kompensasi yang luar biasa karena kerusakannya tidak separah sekarang. Itu yang pertama. Nah,
Yang kedua, saat itu karena memang didesak oleh kepentingan strategis di lapangan. Nah, balik lagi nih ya, kepentingan strategis di lapangan. Gerakan H, ya, saudara kita nih Gerakan H itu menerima bantuan dari Hizbullah. Pertanyaannya sekarang, apakah gerakan H tidak tahu bahwa gerakan Hizbullah itu Syiah Itsna Asyarah? Ya tahu banget gitu loh. Bahkan bukan cuma gerakan Hizbullah yang diterima bantuannya, tapi sekutu terdekat mereka sendiri yang ada di Gaza, yaitu PFLP atau Front Populer Jabhah Sya'biyah, yang punya cabang brigade namanya Brigade Abu Ali Mustafa, itu haluannya Marxisme, ya, sosialisme. Kenapa kok bisa? Iya, karena bertentangan atau beda dengan apa yang kita ketahui selama ini tentang Bumi Syam dan Timur Tengah. Gerakan komunis itu cukup besar. Komunisme yang ada di Bumi Syam itu cukup besar. Partai Ba'atsnya Bashar al-Assad itu pada dasarnya partai sosialis komunis gitu loh. Meskipun tidak se ekstrem komunisnya PKI di Indonesia gitu ya. Dan di Palestina juga ada cabangnya. Bahkan bukan cuma PFLP, ya, bukan cuma Front Populer. Artinya ada juga kuah Umar Al-Qasim, ya, atau pasukan Umar Al-Qasim. Itu juga gerakan komunis yang lambangnya itu segitiga terbalik warnanya merah. Terbalik nggak segitiganya? Pokoknya itu lambangnya bukan segitiga, bintang warna merah. Itu partai komunis juga gitu ya, pecahan dari PFLP, pasukan Umar Al-Qasim itu. Dan banyak lagi gitu ya. Artinya sifat orang-orang yang mempermasalahkan apakah kemudian ketika Hamas menerima, di Bennett nggak ya? Nggak deh. Ketika gerakan H itu menerima bantuan dari Hizbullah, berarti Hamas itu Syiah. Pertanyaan saya sekarang, kenapa nggak ada yang menuduh Hamas itu sebagai gerakan komunis? Karena bersekutu dengan PFLP. PFLP itu kalau di tepi barat, dia bersekutu dengan gerakan Fatah membentuk PLO. Tapi kalau di Gaza, dia tunduk di bawah Hamas dan bersekutu dalam satu ruang operasi bersama, yang Brigade Abu Ali Mustafa itu ada di bawah koordinasi dari Brigade Izzuddin Al-Qi, ya, Al-Qassam. Itu yang kemudian ya, saya katakan Hamas itu bukan Syiah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua. Kemudian pecah nih ceritanya perang Suriah. Ini saya cerita nih karena saya baru pulang dari Suriah, tapi mohon maaf sekali, literasi saya sangat terbatas soal Suriah. Saya nggak mau jadi orang yang sok-sokan si paling Suriah. Banyak banget guru-guru saya yang sudah pengalaman jihad di sana gitu loh, bahkan kuliah di sana gitu ya. Saya nggak mau pendapatnya dibenturkan, karena lagi-lagi jangan anggap saya sebagai orang yang paling paham gitu loh. Saya nggak mau menjadi orang yang dapat sindrom si paling Suriah atau sindrom si paling Palestina, meskipun saya menulis buku tentang Palestina, meskipun saya ngonten mulu di Damaskus gitu. Saya nggak mau kena sindrom itu. Ingatkan saya kalau saya mulai terindikasi terkena sindrom itu. Jadi gini teman-teman, kenapa sih pecah perang Suriah? Ini nih titik yang teman-teman harus paham sebelum nanti saya menjelaskan soal Syiah itu sendiri. Perang Suriah itu ya sesungguhnya terjadi karena karena 3 hal. Ini ada nanti faktornya kompleks sekali. Silakan luruskan kalau saya salah gitu ya. Pertama, faktor utamanya adalah kekejaman dari Bashar al-Assad. Saya melihat daripada faktor sektarian, saya lebih kuat melihat kekejaman dari Bashar al-Assad. Karena partai dasar dari Bashar al-Assad itu kan partai Ba'ath, dan dulu bapaknya Hafiz al-Assad itu memang dari karangan Alawid. Alawid itu dikit, minoritas di Suriah. Gini, di Suriah itu mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ini nanti kebagi 3 nih. Ya, sebagian itu kalangan Salafiyah yang akidahnya Atsari atau akidahnya sederhananya ya, Salafiyah lah gitu bahasanya. Yang kedua akidahnya Asy'ari, ini murid-muridnya Syekh Ramadan Al-Buti dan lain sebagainya, tapi mereka Asy'ari gitu ya. Nah, yang ketiga ini yang paling besar, orang sekuler gitu. Artinya mereka muslim tapi Islam KTP lah gitu bahasanya, meskipun terlalu kasar sih kalau kita katakan Islam KTP. Ya, Islam identitas aja gitu loh. Mereka yang enggak pakai jilbab dan lain sebagainya, itu banyak banget adanya di Damaskus. Ada lagi mungkin banyak juga di daerah Damaskus sih paling banyak ya. Di Deir Zor dan seterusnya. Nah, ada juga nanti pecah lagi, nanti ada orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu minoritas, ya, minoritas. Banyak di Homs, banyak di Latakia gitu ya. Dan orang-orang Syiah ini kebagi lagi nih. Ada yang Itsna Asyarah gitu ya, nggak ada yang Zaidiyah yang saya temui di Suriah. Adanya Itsna Asyarah, Syiah 12 imam, ada yang Alawid. Nah, Alawid ini adalah varian Syiah yang paling ekstrim, karena ulama-ulama Iran sendiri mentahzir atau mengatakan Syiah yang ada di Suriah ini adalah Syiah yang menyimpang. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kemudian ya, karena didasari dari kekejaman Bashar al-Assad, bayangin ngeritik dikit di press gitu ya, ditekan pakai alat yang ada di TikTok saya tuh alatnya. Terus ngeritik dikit hilang lah, di penjara. Pokoknya parah banget deh, jauh lebih parah daripada Pak Harto. Akhirnya ada sekelompok orang yang memberontak. Nah, siapa yang memberontak? Di antara yang paling terkenal pada saat itu
adalah Jabal Nusra, ya, dan lain-lain. Nah, kemudian pemberontakan ini sebetulnya hampir menang sampai kemudian Bashar al-Assad karena terdesak minta bantuan ke tiga pihak. Pihak yang pertama adalah Iran. Iran menurunkan bantuan melalui tangan milisi, yaitu Hizbullah tadi. Nah, Hizbullah itu saat itu didanai oleh Iran besar-besaran, yang sebetulnya Iran menuntut kepada Bashar al-Assad ganti dia ntar duitnya, ya, gambaran kayak gitu dah gitu ya. Akhirnya Hizbullah itu pakai senjata-senjata besar, pakai senjata-senjata yang mematikan, lalu kemudian memerangi kaum muslimin. Nah, itu ya. Nah, kenapa kok Hizbullah mau bantu Bashar al-Assad? Karena identitas sektarian tadi gitu loh. Hizbullah tuh sama dengan Bashar al-Assad, Syiah juga gitu loh. Kemudian datang juga itu Garda Revolusi Iran, datang ke Suriah, ya kita merangin kaum muslimin. Datang juga Rusia, akhirnya dipanggil sama Bashar al-Assad dan Iran gitu loh untuk membantu memerangi kaum muslimin. Dampak peperangannya teman-teman bisa lihat di video-video saya di Instagram maupun di TikTok, Risalah Amar gitu ya. Itu parah banget. Ada kawah-kawah yang lebih gede daripada kawah yang ada di Gaza. Yang kerusakan yang terjadi di Suriah itu, bayangin gini, satu kota, anggaplah ya satu wilayah itu sebesar Gaza. Dan yang terjadi di Suriah itu wilayahnya adalah 10 kali lebih banyak daripada Gaza, ya. Oke, Gaza, bayangin Gaza itu sebesar Damaskus. Nah, sebesar Damaskus itu rusak. Kemudian Homs, Hama, Idlib, Aleppo, Deir Zor, Raqqa, Suwaida, terus Dar'a dan lain-lain sebagainya deh, rusak semua, itu hancur gara-gara Bashar al-Assad nggak mau melepaskan kekuasaan yang sudah zolim itu. Tuh. Nah, terus gimana bang soal Syiah di Suriah? Ya memang itulah yang dilakukan oleh Hizbullah. Saya ketika ada seorang warga Suriah yang ketawa-tawa sama saya gitu loh. Yang dilakukan Netanyahu itu di hadapan Bashar al-Assad itu cuman kayak jokes, karena Bashar al-Assad itu dalam waktu 10 tahun melakukan apa yang dilakukan oleh Netanyahu dan tidak ada yang menghentikannya. Coba bayangin, selama 10 tahun dan itu dibelain habis-habisan sama Iran. Kita belum ngebahas Syiahnya ya. Terserah, kalau mungkin gini, saya juga ngasih peringatan dulu ya buat teman-teman yang Syiah, mungkin gak usah dengerin sampai akhir karena pasti akan tersinggung. Ya. Tapi ini fakta, gimana dong? Ya, oke lah, ya. Gitu ya teman-teman sekalian yang dilakukan oleh Hizbullah. Kemarin saya udah ngajak teman-teman ke Kamyarmuk yang ada di tengah kota Damaskus, nggak di tengah sih, di pinggir. Itu rusak parah gitu, rusak parah, hancur, dan hancurnya sama seperti Gaza. Kalau teman-teman lihat video-video yang terbit pada tahun 2018, 2016 gitu ya, itu Kamyarmuk lagi hancur-hancurnya, dan di sana itu saya tanya sama warga setempat gitu, saya nggak nerbitin videonya. Artinya saya berpikir nanti gampang kena banned dan lain sebagainya lah. Kan katanya Rusia, Iran dan Suriah itu dan Hizbullah juga memerangi ISIS. Saya tanya, bro, emang ada ISIS di sini? Nggak ada gitu loh. Karena itu kan pengungsi Palestina, itu mereka bilang. Ya yang ada paling gerakan H atau juga beberapa elemen gerakan kepalestinaan yang lain. Oh gitu, nggak ada gitu loh. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, di tempat-tempat yang lain adanya milisi-milisi para mujahidin salafiyah yang ada di Idlib, terutama basisnya di Aleppo, di Hama dan lain sebagainya. Itu mereka semua berseteru melawan gerakan Hizbullah, dan gerakan Hizbullah itu mengambil basis di Homs. Dan teman-teman bisa oke lah ya, yang dilakukan oleh gerakan Hizbullah saat itu ya sama seperti yang dilakukan oleh Benyamin Netanyahu. Saya udah ngajak teman-teman, saya ngonten di Masjid Khalid bin Walid yang hancur karena perang. Saya udah ngajak teman-teman sekalian juga main ke masjid makam atau masjid yang diduga berisi makam Nabi Zakaria alaihi salam di dekat benteng Aleppo yang besar itu, hancur juga. Jadi kalau dibilang Hizbullah itu menghancurkan masjid milik Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya benar, nggak usah denial. Ya. Dan apalagi di Homs ya, Homs itu kan daerah yang dekat banget sama Lebanon, perbatasan dengan Lebanon. Ada satu tempat namanya Qushair, satu daerah gitu ya. Itu terkenal sekali pertempuran di sana karena Hizbullah itu betul-betul mengalahkan, dalam tanda kutip ya, mengalahkan kaum muslimin, dan terjadilah pembantaian besar di sana, ribuan orang syahid. Ya, teman-teman bisa lihat videonya di Instagram saya. Ya, itulah yang dilakukan oleh Hizbullah di Suriah. Ya, saya sih menganggap mungkin karena senjatanya Hizbullah juga udah habis kali ya di Suriah gitu. Jadi ketika melawan Israel, mereka tidak bisa, dalam tanda kutip, secara persenjataan sebesar yang diberikan di Suriah untuk melawan kaum muslimin. Dan singkat cerita, pemimpin tertingginya tewas pada saat serangan Israel besar-besaran ke Lebanon. Dan saat itu warga Suriah itu bersorak, oh alhamdulillah, akhirnya
Hasan Nasrullah dan Hizbullah mendapatkan azab. Nah, itu yang dikatakan oleh orang Suriah gitu ya. Mendapatkan azab karena mereka melakukan hal itu dulu kepada kami kaum muslimin yang ada di Suriah. Ini biar clear pembahasannya. Ya, biar clear. Satu itu. Dulu di Instagram, kalau teman-teman ingat channel ngobrol santai ya yang ada di di Instagram saya itu, saya mengatakan bahwa saya berlepas dari gerakan Hizbullah. Itu dulu saya mengucapkan kurang lebih di bulan November 2023. Cuman kan sekarang channel saya dihapus tuh sama Instagramnya sendiri gitu ya, di banned. Oh, itu orang-orang Syiah pada ngamuk gitu ya. Pada ngata-ngatain deh, mana Saudi lah. Kok jadi Saudi? Orang saya secara pribadi, Risalah Amar, WNI, orang Indonesia mengatakan berlepas dari Hizbullah, kok jadi bawa-bawa Saudi? Saudi ya urusan negaranya mereka sendiri lah, kan begitu. Dan itu juga bertepatan bulan November 2023 itu, ya saya menyelesaikan mengambil sanad akidah. Ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentu saja gitu ya, dan akhirnya saya mendapatkan benteng itu dari guru saya. Guru saya adalah Syekh Jamal Al-Adni. Waktu itu saya ngambil sanadnya di Pasar Minggu. Beliau memang sedang ada di Indonesia tapi asli orang Yaman. Nah, itu ya singkat cerita yang pertama. Nah, terus gimana Bang bantuan dari gerakan Hizbullah ke saudara-saudara kita di Palestina? Yaitu bantuan yang sifatnya strategis. Yang kedua ya teman-teman juga harus ini pandangan pribadi ya, bukan pandangan keagamaan atau juga pandangan mewakili teman-teman saya, enggak. Saya menilai Hizbullah memang totalitas untuk menyerang penjajah karena apa? Mereka memiliki perangnya sendiri gitu loh. Satu itu. Dan yang kedua, ketika pimpinan-pimpinan gerakan datang ke Lebanon, ke Beirut untuk bertemu dengan gerakan Hizbullah, datang juga ke Iran untuk bertemu dengan pimpinan Garda Revolusi Iran dan ketemu dengan Ali Khamenei gitu ya. Itu adalah aksi strategis, sama seperti ketika Arab Saudi berkunjung ke Iran gitu kan. Kemarin ini kan kalau nggak salah sekitar hari Jumat ya, kan Menteri Pertahanan Arab Saudi yang merupakan kakaknya Muhammad bin Salman, yaitu Khalid bin Salman, datang ke Iran, ketemu sama Mas'ud Pezeshkian, presiden Iran, dan ketemu sama Ali Khamenei. Ya semacam itu saja gitu loh. Tidak berarti kemudian Arab Saudi itu jadi Syiah, atau tidak berarti Iran jadi Wahabi gitu. Ya kan? Nah, ini kan persoalan sederhana ya. Oke, itu mudah-mudahan bisa mengklirkan sikap kita. Nah, yang ketiga, Syiah itu apa sih? Oke, untuk teman-teman yang mungkin belum paham Syiah itu apa, video ini tidak ditujukan bagi teman-teman yang sudah paham. Teman-teman yang belum paham saja, Ahlus Sunnah wal Jamaah saja. Ya, Syiah sederhananya adalah satu gerakan yang muncul akibat rekayasa dari Abdullah bin Saba. Kalau teman-teman baca di literatur Syiah, orang-orang Syiah nggak mengakui adanya Abdullah bin Saba ini. Ya, yang mengakui adanya Abdullah bin Saba diantaranya adalah sejarawan yang menjadi murid dari Ibnu Taimiyah, yaitu Ibnu Katsir, yang saya sering kutip dalam buku-buku saya gitu loh. Jadi kalau teman-teman mengatakan kok Bang Amar abu-abu, ini orang nggak pernah baca buku gua apa gimana sih gitu kan? Dari dulu di YouTube, di podcast, di buku saya selalu nulis apa itu Syiah. Bahkan kalau teman-teman yang udah follow Instagram saya dari dulu, tahulah betapa kerasnya saya sama ajaran Syiah, sampai-sampai saya udah ingetin, udah Bang ngapain sih begini-begini dan seterusnya gitu loh. Cuma bedanya keras, cuman caranya lembut gitu loh. Kosakata saya itu kan lembut, tapi isinya tajam gitu loh. Nah, itu ciri khas saya kan dari dulu. Bahkan di buku yang saya tulis bersama dengan Mas Sebastian Wahyu ya, di e-book, itu juga saya tulis tuh, jangan nikah sama orang Syiah, ribet gitu. Bahasanya kan begitu. Nah, sederhananya Syiah muncul akibat gitu ya, satu, orang-orang Yahudi saat itu tidak suka dengan kemapanan dan stabilitas yang berhasil dibina oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada orang Yahudi yang menyamar sebagai orang Islam ya, sebagai orang munafik, namanya Abdullah bin Saba atau Ibnu Sauda, yang dia menyebarkan satu ajaran. Kalau menurut analisa Syekh Ali As-Salabi dalam biografi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau ini ulama Libya. Ya, beliau menjelaskan saat itu Abdullah bin Saba kelihatannya memainkan strategi matahari kembar. Jadi untuk menghancurkan kaum muslimin saat itu yang mereka tuh dewasa, dari kecilnya udah Islam. Ini generasi tabi'in tuh mulai pada dewasa saat itu. Karena kan pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan itu kurang lebih di 20 sampai 25 tahun setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat. Artinya orang yang baru lahir di masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat, di masa Khalifah Utsman sudah dewasa, udah pada nikah, udah punya anak, udah jadi panglima perang dan lain-lain sebagainya. Mereka nggak ngalamin tuh masa-masa berjuang dengan Nabi. Akhirnya mereka mudah sekali dikacaukan oleh sosok yang bernama Abdullah bin Saba ini. Disebarkanlah hadis-hadis palsu bahwa Ali bin Abi Thalib dizolimi oleh para khalifah sebelum beliau,
yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, yang katanya Ali itulah yang paling berhak untuk memegang khilafah dan seterusnya. Disebarkanlah isu bahwa Fatimah gitu ya, putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau berbaiat kepada Abu Bakar, bukan cuma karena masalah waris, tapi karena tidak ridho dengan kekhalifahan Abu Bakar dan seterusnya. Nah, banyak banget tuh ada orang terpengaruh. Puncaknya kemudian Khalifah Utsman bin Affan itu syahid, dibunuh. Nah, lalu kemudian ya setelah dibunuh itulah terjadi fitnah kubro. Ya, apa yang terjadi? Muawiyah bin Abu Sufyan selaku ahli waris dari Bani Umayyah menuntut agar Khalifah Ali bin Abu Thalib sebagai perwakilan keluarga Bani Umayyah gitu ya, agar Ali bin Abi Thalib mengadili pembunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi Khalifah Ali berpandangan berijtihad. Nggak bisa, ini kondisinya terlalu bahaya. Maka Khalifah Ali menerapkan prioritas pertama, ganti dulu semua gubernur karena apa? Mereka dianggap gagal untuk menegakkan stabilitas. Yang kedua, pindahin dulu ibu kotanya, biar apa? Biar pusat konflik tidak melanda kota Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena banyak banget anak-anak dari para sahabat Nabi yang harus dibiarkan tumbuh di situ. Banyak banget peninggalan Nabi yang jangan sampai dikacaukan atau dirusak dengan peristiwa politik. Terjadilah perang Siffin, terjadilah perang Jamal, terjadilah perang Nahrawan dan lain sebagainya. Itu membuat orang-orang yang tadinya sekedar ya berpihak kepada Ali bin Abi Thalib secara ideologis gitu ya, akhirnya berubah menjadi ekstrim ya, dan kemudian muncullah Syiah secara gerakan pada saat itu. Tadinya Syiah itu hanya dianggap orang yang berpihak kepada Ali bin Abi Thalib ya, karena adanya perang yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan kepada beliau. Akan tetapi lama-kelamaan berubah menjadi semacam sekte yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah pewaris kenabian, Ali bin Abi Thalib adalah orang yang paling berhak memegang khalifah, dan khalifah Abu Bakar, Umar, dan Utsman keutamaannya di bawah beliau. Itu yang paling ringan. Yang paling berat sampai-sampai Ali bin Abi Thalib dinyatakan sebagai nabi, Ali bin Abi Thalib dikatakan sebagai Tuhan, dan seterusnya. Kemudian mereka, orang-orang Syiah ini menetapkan bahwa keimaman atau kepemimpinan ya, karena setelah itu jatuh kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dan Bani Umayyah, maka mereka menciptakan sistem imamah atau sistem kepemimpinan dalam Islam, ceritanya menurut mereka gitu ya, dari garis keturunan Ali bin Abi Thalib yang ditutup pada imam ke-12, yaitu yang menurut mereka nanti akan muncul sebagai Imam Mahdi. Jelas ya keanehan dari syariatnya mereka. Nah, masalahnya begini gitu, karena orang yang memegang Al-Qur'an, bukan memegang ya, bahasanya adalah orang yang mengkodifikasi, membukukan Al-Qur'an sebagai satu mushaf adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dilanjutkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Mereka enggak ridho gitu. Maka mereka menuduh dengan tuduhan yang tidak-tidak bahwa ada ayat-ayat yang disembunyikan, ada tafsir ayat yang diubah oleh para sahabat yang tadinya menguntungkan Ahlul Bait, ini jadinya hak-hak Ahlul Bait dirampas apa dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian jadi titik perbedaan, ya. Oke. Nah, jadi teman-teman paham ya apa itu Syiah 12 imam, ya kurang lebih itulah gitu ya. Kemudian dalam perkembangannya mereka juga menjadi varian-varian yang berbeda-beda. Ada Syiah Zaidiyah, kemudian ada Syiah Rafidhah, ada juga kemudian Syiah Alawid atau Nusairiyah dan lain-lain. Banyak variannya. Nah, apakah mereka sesat? Yes, jelas gitu ya. Dan teman-teman kalau bertanya, misalnya gini, kenapa sih orang-orang Syiah itu mencela sahabat? Ya karena memang bagian dari penyebab munculnya mereka adalah ketidakridhaan mereka kepada sikap sahabat. Jadi menurut mereka gitu loh, kalau seseorang itu masih memuji Muawiyah bin Abu Sufyan, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Aisyah binti Abu Bakar, terus kemudian Khalid bin Walid dan lain sebagainya, itu nggak sempurna keislamannya. Mereka bisa aja bilang kami nggak mencela sahabat kok, Allah gitu kan. Ketika saya bikin video di makam Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu, lihat aja tuh kolom-kolom komentarnya, semuanya ngata-ngatain saya, Sufyanilah apalah dan seterusnya. Dan bahkan mereka berani mengatakan Syiah laknatullah, Muawiyah itu laknatullah, Muawiyah itu di neraka, Muawiyah itu kafir, dan seterusnya. Bahkan mereka mengeluarkan tuduhan-tuduhan bahwa Umar bin Khattab itu munafik dan seterusnya. Sekarang pertanyaan saya, bisa nggak orang Syiah tetap menjadi Syiah tapi memuji Muawiyah bin Abu Sufyan? Mereka selalu membawa-bawa, misalnya gini, ketika dalam konteks perang Suriah, mereka tuh selalu ngebawa-bawa sikapnya Syekh Ramadan Al-Buti. Tapi kemarin tuh ceritanya sih didebat sama, tau lah tuh siapa orang, kayaknya sih kuliah di Iran, katanya tadinya orang Wahdah Islamiyah ya, katanya. Nah terus kemudian dia ngebawa-bawa, bukan dia sih, saya lupa siapa yang bawa, nggak penting juga sih, gitu loh. Coba dong kepada perang Suriah ambil sikapnya Syekh Ramadan Al-Buti, ini orang Syiah yang ngomong.
Ya udah aja saya upload video Syekh Ramadan Al-Buti ditanya bagaimana sikap Syekh Ramadan Al-Buti terhadap Muawiyah bin Abu Sufyan, apakah Syekh Ramadan Al-Buti bertarahum. Ini dalam satu siaran TV di Suriah yang saya posting waktu itu di Instagram tapi di story doang. Ya. Syekh Ramadan Al-Buti bilang dalam bahasa Arab yang kurang lebih begini, kalian serius nanyain kayak gini ke saya gitu loh. Sikap saya sudah jelas gitu loh. Saya bertarahum bertaradhi mengucapkan radhiyallahu anhum kepada seluruh sahabat Nabi tanpa kecuali, dan aku meyakini bahwa Muawiyah bin Abu Sufyan adalah salah satu di antara sahabat Nabi itu yang berhak mendapatkan ucapan radhiyallahu anhu gitu loh. Nah itu loh ya teman-teman sekalian. Nah masalah kesesatan akidah Syiah dan lain-lain sebagainya itu saya serahkan kepada ulama yang memang mendalami bidang akidah. Saya tuh cuma konten kreator yang dia pernah ke Palestina, yang pernah ke Damaskus gitu loh, pernah ke Jordan, pernah ke Mesir, pernah kemana. Artinya saya bisa aja menjelaskan kepada teman-teman, tapi saya tidak punya otoritas gitu loh bahasanya kan. Nah dan intinya saya juga dari dulu selalu menjelaskan bahwa Syiah itu berbeda dengan kita. Dan kalau teman-teman bilang, ya tapi kan orang-orang Syiah membantu Palestina, itu okay. Ya terus kalau begitu kan di Amerika orang-orang LGBT juga demo mendukung Palestina, ya teman-teman mau ikuti silakan aja gitu loh. Cuman sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah kita harus dengan tegas menentukan sikap gitu loh. Jangan seakan-akan sekarang tuh Iran adalah negara suci tanpa dosa hanya gara-gara nembakin roket 2 kali ya di True Promise 1 sama True Promise 2 misalnya. Janganlah gara-gara misalnya Hizbullah itu menolong Palestina dengan cara nembakin roket ke Tel Aviv, teman-teman melupakan kemarin saya bilang kepada seseorang, ya ini kebanyakan orang-orang yang uprising Hizbullah dan uprising Iran tuh orang-orang yang mungkin belum balik kali ya di masa revolusi Suriah gitu kan. Kenapa? Karena saat itu memang penggunaan medsos belum masif, sehingga kejahatan perang yang dilakukan oleh gerakan Hizbullah dan Bashar al-Assad serta Garda Revolusi Iran itu mereka nggak tahu gitu loh. Sama lah kayak orang-orang yang sekarang membela negara entitas Z atau entitas I itu yang mengatakan bahwa ngapain sih gerakan H menyerang duluan, kan jadinya memberikan alasan kepada Netanyahu untuk membalas. Ya wajar sih, mereka kayaknya baru kenal isu Palestina sejak tanggal 7 Oktober. Itu aja sih jawaban saya sebenarnya. Cuman intinya gini, saya nggak mau berantem gitu loh. Saya bersikap begini, lebih baik teman-teman itu nyari cara biar donasi makin banyak, kirimlah tuh ke Gaza, terserah lembaga mana aja, dan teman-teman bisa lihat deh saya tuh orang yang nggak punya lembaga gitu loh, sehingga saya nitipin aja ke lembaga-lembaga tersebut gitu kan. Kalaupun saya ngirim, yaitu joinan dengan duit saya pribadi juga gitu ya. Satu itu. Terus yang kedua, untuk pertanyaan lebih lanjut kepada persoalan akidah, mungkin di lain waktu akan saya jelaskan secara khusus video tentang Syiah. Tapi pada dasarnya inilah hakikat yang ada di Suriah, Palestina, dan Lebanon. Negeri Syam itu satu kesatuan. Kita nggak bisa melihat perang di Syam itu hanya di Gaza. Oh di Gaza Hizbullah bantuin. Ya Suriah tuh lebih gede bro daripada Gaza gitu loh. Lu lihat deh ceritanya kan selama 15 tahunan, enggak sekitar 10 tahun lah ya, dari tahun kurang lebih 2011 sampai dengan kurang lebih tahun 2000, bahkan sampai terakhir 2024 awal itu masih terjadi pertempuran kecil di Idlib ketika Bashar al-Assad itu nembakin kaum muslimin yang ada di Idlib ya. Ya itu kurang lebih sekitar 12 tahun itu mereka melawan Bashar al-Assad dengan kejamnya dan seterusnya ya. Mungkin kelihatan gak terlalu beraturan apa yang saya sampaikan saat ini, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.